Shalom, ini barusan sampai rumah. Jadi hari ini ibadah perdana setelah pandemi corona, 4 bulan off. Pelayanan di gereja semua berlangsung online. Hari ini kita buka gereja lagi pelayanan. Puji Tuhan, ibadah pertama, ibadah kedua jalan baik. Jemaat cukup antusias untuk ikut beribadah dengan semua pembatasan sesuai prosedur protokol kesehatan COVID ya. Saya hari ini ingin share tentang alasan kenapa saya akhirnya bikin akun YouTube ya, akun YouTube untuk upload video-video. Jadi resolusi tahun 2020 sebenarnya, sebelum memasuki tahun, saya dengan istri, saya bilang sama istri, minimal 1 minggu 1 video. Jadi 1 bulan ada 4 video masuk di YouTube. Nah, sebenarnya kenapa akhirnya saya bikin channel YouTube? Tarik kembali ke tahun 2000 ketika saya pertama kali meresponi panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Saya masuk sekolah teologi ya, jadi antara tahun 2000 sampai 2003 saya berada di daerah Tapanuli Tengah, pelayanan di situ, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan ya. Jadi 3 tahun putar-putar di situ, paling banyak di Tapanuli Selatan sebenarnya. Jadi selama pelayanan itu kami melayani pemuda, banyak mengajar pemuda, remaja. Dari situ saya tergerak untuk bagaimana caranya orang bisa lebih banyak melayani ya, lebih banyak memberitakan Injil. Bagaimana efektifnya orang Kristen bisa terlibat pemberitaan Injil sehingga pemberitaan Injil bisa cepat luas. Akhirnya muncul beban dalam hati untuk mendidik anak-anak muda untuk menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil lagi. Nah, beban ini muncul. Akhirnya saya setelah lulus S1 memutuskan untuk bergabung dengan Teen Missions yang di Indonesia fokus pelayanannya itu melatih remaja dan pemuda untuk memberitakan Injil. Ya, ada 2 program besar. Yang pertama bootcamp, itu pelatihan selama 1 bulan. Itu fokusnya melatih remaja dan pemuda sebenarnya, mentraining mereka untuk menjadi pemberita Injil. Ya. Terus program yang kedua itu sekolah Alkitab. Ya, sekolah Alkitab jadi melatih hamba Tuhan muda, pendeta-pendeta ya, untuk jadi pendeta, penginjil, memberitakan Injil. Jadi saya pikir ini lebih efektif. Ya, kita akan, kalau kita tidak punya cukup dana untuk pergi ke seluruh Indonesia, kita bisa latih orang satu Indonesia, satu tempat, dan mereka bisa pergi, kita utus ke seluruh Indonesia. Dan sampai akhirnya saya melayani di Indonesia dengan Teen Mission, Yayasan Misi Remaja ya, Teen Mission ya. Itu dari tahun 2005 sampai 2008. Jadi kurang lebih 3 tahun itu ya, puji Tuhan, saya kalau dihitung dari tahun 2000 sampai 2008 ya, saya melatih sangat banyak pemuda. Dan puji Tuhan, dari mereka sekarang banyak yang sudah jadi pendeta, jadi guru, kepala sekolah, gembala sidang dengan jemaat yang ratusan. Puji Tuhan, saya bahagia kalau seperti Rasul Paulus bilang, jiwa-jiwa layanan itu mahkotanya dia. Saya sudah punya banyak mahkota. Saya puji Tuhan, saya bersuka cita dalam Tuhan karena hal itu. Lalu tahun 2008 sampai tahun 2013 itu saya diutus pelayanan ke luar negeri, ke Kamboja tepatnya. Di sana saya bertemu dengan banyak rekan penginjil, misionaris dari Amerika, dari Eropa, Denmark, Peru, Irlandia, Skotlandia, macam-macam. Ada dari Rusia, dari Filipina, dari Asia itu, dari Korea. Beberapa kali bekerja sama dengan mereka. Juga ada penginjil lokal dari Kamboja sendiri, Vietnam, Thailand. Penginjilnya berbagai macam negara kami ketemu di Kamboja, dan dari situ kami share bagaimana situasi penginjilan
pelayanan Kristiani di negara masing-masing dan bagaimana setiap mereka dan juga saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Jadi fokus intinya itu sharing tentang pelayanan pemberitaan Injil. Dari situ saya semakin saya semakin sadar gitu, semakin sadar dan semakin terbuka matanya untuk berpikir bagaimana caranya gitu. Cara yang paling efektif dalam waktu yang singkat kita bisa memberitakan Injil sampai daerah-daerah yang jauh padahal kita ada di satu tempat gitu. Itu dari antara tahun 2008-2009 mulai muncul keinginan untuk menulis buku karena saya pikir udah saya bisa berarti lewat buku gitu. Saya juga membuat blog, membuat tulisan-tulisan sharing di blog-blog orang, di grup-grup Facebook. Saya mulai fokus lewat tulisan. Saya pikir lebih efektif, kita gak kemana-mana tapi tulisan kita bisa dibaca banyak orang. Dan beberapa tahun lalu ada keluarga di Kupang, katanya terharu gitu waktu dia baca sebuah buku, di situ ada artikel saya dimuat. Saya juga nggak sadar bahwa artikel saya dipakai, disebut nama penulisnya. Tapi saya bersyukur dari situ dari situ saya melihat bahwa kerinduan hati saya dijawab Tuhan gitu. Tapi saya terus bergumul gitu karena saya menulis artikel, menulis buku, tapi belum ada buku yang dicetak. Artikel udah banyak tersebar di mana-mana. Akhirnya saya coba ketika pulang tahun 2008, tahun 2013, pulang ke Indonesia, saya coba mengumpulkan artikel-artikel yang saya tulis. Sampai sekarang proses sudah beberapa tahun belum cetak juga. Gitu. Masih di penerbit. Saya menggumuli hal itu. Jadi bagaimana caranya? Nah, ketika tahun lalu itu mulai saya mulai terlibat dalam pelayanan gereja. Beberapa tahun belakangan ini ketika terlibat pelayanan gereja, saya semakin menyadari pentingnya seseorang mengenal Tuhan dengan benar. Dan pengenalan yang benar akan Tuhan itu dimulai dari mendengarkan renungan khotbah yang alkitabiah, yang sederhana gitu. Khotbah yang disampaikan oleh seseorang yang memang memiliki karunia, talenta untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan karena bukan karena dia diberi tugas untuk menyampaikan itu, tapi karena panggilan gitu. Nah, orang-orang yang memiliki karunia akan menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, dengan tepat, dengan tegas gitu. Nah, saya secara pribadi merasa saya dipanggil untuk melakukan itu, mengajarkan Alkitab. Saya bagaimana? Saya beberapa tahun belakangan ini, 2-3 tahun belakangan ini saya tersiksa sebenarnya, berpikir bagaimana caranya. Saya belajar dari banyak pengkhotbah besar seperti Pendeta Stephen Tong, Pendeta Gilbert, bagaimana mereka menyampaikan khotbah-khotbah dengan tajam, alkitabiah, dengan jelas to the point, sederhana, dapat dimengerti. Saya terpanggil melakukan hal tersebut. Bagaimana caranya? Akhirnya tahun lalu sekitar November-Desember muncul ide bagaimana kalau mempersiapkan khotbah menampilkan secara online gitu. Akhirnya berkomitmen masuk Desember nih, komitmen resolusi tahun 2020 bikin video YouTube, bikin channel YouTube. Ya udah, masuk Januari lupa gitu, bersemangat lupa sampai Maret April nggak salah pandemi. Nah, akhirnya gereja harus kegiatan fisik di gereja itu harus di shutdown, lockdown. Dan kita semua segala sesuatu online. Dan saya sebagai koordinator pengurus di Komisi Pemuda di gereja diberi tanggung jawab untuk melayani pemuda lewat membuat video-video pelayanan online ya, video-video khotbah renungan online. Akhirnya saya mulai buat secara sederhana. Video yang pertama itu parah banget ya, kualitasnya tidak bagus, tapi saya buat, dan video-video itu saya kasih nomor 2, 3, video keempat. Dan kalau teman-teman
Nanti kalau lihat di channel ini, lihat di video-video itu ada nomor-nomornya, itu video renungan untuk pemuda. Lalu supaya tidak membosankan, saya juga masukkan video-video pendek tentang pemikiran-pemikiran saya. Bahkan ada video-video tentang saya ternak lele di halaman rumah supaya nggak bosan gitu. Dan kalau misalnya ketemu orang yang bukan Kristen dan dia pikir ini channelnya orang Kristen, mungkin dia nggak mau. Tapi makanya saya sediakan konten-konten yang juga tidak rohani, tapi konten-konten ya seperti ternak lele, konten jalan-jalan, supaya orang nggak bosan kalau dia masuk, dia bisa lihat video lain selain itu. Jadi inti dari akhirnya channel YouTube ini dibuat yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi saya tidak sarankan, tidak pernah mau menyarankan dalam video-video yang saya buat untuk subscribe ya channel ini, ya subscribe akun YouTube ini. Enggak, saya tidak menggunakan akun YouTube ini untuk berbisnis atau mencari popularitas, tidak. Tapi saya berharap kalau ada video-video yang menurut Anda, menurut rekan-rekan yang baca ini bagus, berkualitas, Anda pikir Anda diberkati, ya saya sarankan untuk share supaya lebih banyak orang diberkati. Jadi tujuan akun ini tidak komersil, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada video-video lain yang tidak berbau rohani, saya sudah jelaskan tadi, supaya memberi warna yang berbeda terhadap akun ini dan juga tidak melulu rohani, sehingga orang yang masuk ke sini dia tidak bosan lalu pergi. Sekali lagi, Anda tidak harus subscribe, saya tidak memaksa mengundang Anda. Tapi kalau Anda diberkati melalui salah satu video ini, silakan share. Kalau ada video renungan dari beberapa hamba Tuhan lain, saya pastikan saya sudah minta izin untuk share video itu di akun YouTube saya. Juga saya share di akun Facebook saya. Terakhir saya barusan hari ini saya post ibadah perdana. Saya lagi pikir mungkin nanti saya take down, karena itu sepihak saya belum minta izin sama rekan-rekan majelis. Nah, mungkin itu saja dulu. Jadi cara Anda mendukung akun YouTube ini, channel YouTube ini, ya dengan sharing video-video yang Anda anggap baik, yang Anda sendiri diberkati lewat video itu. Silakan share ya, supaya lebih banyak orang diberkati. Dan juga kalau ada masukan, inspirasi, saran supaya akun YouTube ini, channel YouTube ini bisa lebih meningkat lagi, saya terima kasih, saya open. Silakan kasih masukan di kolom komen, juga bisa di akun YouTube saya punya Facebook page, halaman Facebook juga, dan juga bisa email ke saya terbuka menerima saran masukan supaya lewat media sosial yang sekarang ini bisa diakses oleh siapapun itu, kita dapat menjadi berkat bagi Indonesia, bagi banyak orang. Nanti di bagian-bagian lain saya akan buat video juga dalam bahasa Inggris supaya bisa menjangkau tidak saja Indonesia tapi seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.